Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bersih-bersih perlengkapan panah setelah lomba kemarin. Kita rawat dulu, jangan sampai kita nggak sengaja zolim terhadap perlengkapan panahan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah teman-teman. Hari ini setelah event lomba Obor Cup 2021 di Tabalong kemarin, paginya saya coba perawatan, sharing sedikit merawat perlengkapan panahan kita setelah bertanding, setelah lomba. Apalagi dengan kondisi lapangan yang becek atau kotor, otomatis peralatan perlengkapan panahan kita kan ada sedikit kotor. Jadi ini biasanya ritual saya setiap latihan dan setelah berlomba, sebelum latihan atau setelah latihan. Jadi memeriksa perlengkapan panah, terutama arrow dulu. Pastikan setelah latihan kan arrow kita biasanya kotor nih, pasti kita noda. Jadi biasanya saya bersihkan. Saya biasanya cukup menggunakan tisu basah. Jadi bersihkan noda-noda, apalagi kalau lapangannya becek kan, atau pasti ada tanah-tanah, otomatis mempengaruhi berat arrow juga. Jadi saya bersihkan dengan tisu basah. Setiap bertanding pun atau latihan, saya selalu membawa tisu basah. Apalagi yang lebih bagusnya tisu basah yang ada alkoholnya lebih tinggi, jadi cepat membersihkan noda. Jadi tujuannya kenapa ada alkohol tinggi, kan alkohol itu kan sedikit ringan airnya, jadi tidak mempengaruhi berat arrow. Jadi waktu kita keluar bantalan kena tanah, jadi cukup langsung kita usap pakai tisu basah gitu aja. Seperti ini contohnya. Kemarin saya lomba di Obor Cup, saya bawa arrow, dua jenis arrow, dua lusin. Arrow biasanya yang biasanya saya pakai latihan arrow Ramin 30, berat sekitar 31 gram sampai 32 kalau nggak salah. Alhamdulillah tetap arrownya bagus, lesatannya bagus, lurus. Saya juga dapat hasil yang optimal kalau biasanya latihan pakai ini. Tapi kemarin pas lomba Obor Cup saya sengaja menggunakan arrownya arrow Kang Bayu Syarif. Arrownya 31 inch 29 gram. Cresting seperti ini. Jadi memang sengaja waktu itu saya gunakan. Alhamdulillah ketika saya coba rambahan percobaan, dua kali percobaan saya menggunakan arrow ini, lesatannya bagus, lurus di 70 meter. Jadi saya pastikan aja untuk lombanya saya menggunakan ini kemarin. Qadarullah juga waktu lomba kemarin ya syahid sih, ada satu syahid arrow-nya. Arrow-nya satu syahid, ini ada patahan mana lagi nih? Mana tadi ya teman patahannya ya? Oh ini. Nah, ini masih bisa dipakai sih, masih bisa dimanfaatkan di sambung. Kita pakai lem G aja cukup. Walaupun nggak dibuat ditembak, setidaknya tetap buat pajangan aja, buat pajangan karena crestingannya kan cantik nih. Jadi biar tetap utuh satu lusin kan, di pajangan kan bagus jadinya. Jadi tinggal di lem tuh, masih bisa kita manfaatkan. Oke, sambil cerita-cerita kan, sambil saya bersihkan arrow-nya menggunakan tisu basah. Setelah arrow-nya saya bersihkan pakai tisu basah, saya biarkan kering dulu sebentar, sampai finishnya juga saya tisu basahkan gini aja. Jadi setelah kering baru saya kasih panah kayu. Panah kayu sebenarnya anjurannya menggunakan panah kayu kan biasanya di poin aja nih, buat pelumas aja, buat pelumas di bantalan. Tapi saya biasanya buat panah kayu seluruh sap, soalnya bagus kelihatannya mengkilat gitu loh, karena vernis sap saya udah hampir hilang juga. Gitu aja sih. Nggak jadi masalah juga sih, waktu nyopot dari bantalan juga nggak jadi masalah. Saya biasanya nggak pakai puller juga, masih bisa aman lah. Ada baiknya sih, saya kemarin mau beli ini, ada di salah satu share akun di Facebook, dia jual pernis yang lumayan bagus sih menurut saya sih.
Pernisnya praktis, cara pemakaian pernisnya apa nama mereknya kalau nggak salah, Bosnia ya kalau nggak salah ya. Jadi katanya botol kecil sekitar berapa ya, 150 ml kalau nggak salah, cukup katanya buat 6 lusin anak panah. Pernisnya tinggal pakai katanya gitu. Penasaran juga mau buat itu, rencananya kan kalau punya itu setelah latihan, setelah kita lomba atau latihan kan kotor, kita oles dengan ini, jadi otomatis kan pernisnya kan lumayan terkikis loh, jadi tinggal kita pernis aja langsung biar kondisi anak panah kita tetap bagus gitu loh. Kita bersihkan terus, bersihkan. Nah itu juga teman-teman, untuk lomba atau latihan saya pasti biasanya ini bawa minimal lem G lah, lem G, cutter buat ini, buat jaga-jaga aja. Kadang kan kayak ini kemarin aja, ini salah satu minusnya, saya share aja ya di teman-teman, atau minusnya aero Kang Bayu Syarif udah saya kasih masukan juga sih di via WA Japri sama beliau. Kalau sapnya bagus, cuma kadang kendalanya di poinnya lemnya kurang kuat, kadang masuk nyopot di bantalan kadang bisa lepas. Jadi saya hati-hati nyopot di bantalan, saya pastikan aja atau lepas apa enggak. Makanya saya bahasnya bawa lem. Jadi kalau copot saya ambil poinnya tinggal lem gitu. Ada kemarin aja lomba itu hampir ada 4 kali saya copot poin. Padahal kondisinya di bantalan. Jadi kita punya lem ya tinggal masih aman lah, jaga-jaga aja. Gitu loh. Jadi tetap perlengkapan kita siapkan dalam latihan pun, lomba pun gitu. Jadi tisu basah, lem, dalam kondisi latihan pun tetap saya bawa. Daripada kita pakai lap kan pasti rentan kotor juga. Apalagi musimnya. Kalau main jarak 20, jarak 30, 40 sih masih aman, nggak perlu pakai tisu basah. Karena insya Allah ya tembakan kita otomatis masih kena bantalan terus, jarang bisa keluar gitu loh. Tapi kalau udah jarak 70, udah siapin aja tisu basah atau kain lah. Nah ini yang ramin udah mulai bersih. Saya kasih ada masukan juga sih dari teman-teman. Katanya kalau mau kuat lem poinnya ini, pakai lem ini katanya buat teman-teman buat bending fiber. Lem apa ya, RM kalau nggak salah. Emang pemasangannya butuh waktu karena nunggu kering dulu, katanya nggak bisa langsung dipakai. Tapi katanya hasilnya alhamdulillah kokoh. Punya teman kemarin juga pas lomba, dia ngasih tahu pas lomba kemarin juga. Ini dia pakai poin itu sering katanya nembak besi, nembak stand target aman katanya. Nah biasanya kan kalau kita nembak tembok atau nembak target otomatis di bagian sambungan ini otomatis kayak ke belakang kan, dorong ke belakang gitu. Nah waktu pakai lem apa RM kalau nggak salah katanya, yang ada hardener sama epoksinya itu aman katanya. Karena mungkin senyawa lemnya itu menyerap ke bagian kayu, jadi otomatis dia seakan-akan langsung menyatu, jadi itu. Jadi lambah makin kokoh katanya lemnya, mungkin kayak gitu sih. Coba aja nanti. Udah saya kasih masukan juga sih Kang Bayu Syarif, coba aja Kang, biar kan sayang nih udah performa aeronya bagus, crestingannya cantik, rapi. Jadi kalau ditambah dengan poinnya yang kuat, nilai jual pun pasti lebih tinggi gitu, insya Allah. Tinggal yang cresting ini udah kita geser dulu. Nah biasanya saya cek aeronya, kondisi aeronya dari segi sub kelurusannya sambil dicek, biasanya saya kayak gitu ya, luangkan waktu lah minimal ya setengah jam. Setelah itu setelah bersih semua kondisi anak panah, baru siap dipajang, ditempel lagi di dinding. Biasanya jangan dibiarkan dalam tas. Saya sih masih fiber, belum ada rezekinya beli laminasi. Nah, bagi teman-teman pemegang busur laminasi ya, setelah latihan ya jangan dibiarkan di ini, langsung di tempat di ruangan terbuka, jangan dalam tas, kasihan busurnya. Kalau fiber mah masih aman, cuma kan saya kena senangnya aja. Jadi setelah latihan harus dipajang lagi. Karena dengan kita ngelihat busur kita dipajang kan ada kepuasan tersendiri gitu. Oke. Itu kan bekas tanahnya kemarin. Nah ini poin juga ada satu lepasnya, ada tema dalam tas cuma belum saya pasang. Saya kemarin bawa yang cresting ini, Bayu Syarif Waru cresting ini cuma 9 arrow. Karena
3 arrow, poinnya hilang waktu latihan, nancap juga di bantalan hilang. Nah itu kelemahannya saya. Waktu kemarin tanding 3, untuk makanya saya dari pengalaman latihan kemarin saya bawa ini sangu lem. Kita pastikan dulu kondisi arrow-nya. Nah kalau dalam kondisi lurus, masya Allah lesatannya pun tetap optimal gitu.